Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lokal A 3 Manajemen dengan anggota kelompok yang pertama ada Sri Wulandari dengan MPM 1940401029. Kemudian ada Pipi Septiana dengan MPM 1940401030. Dan saya sendiri atas nama Eti Sumira dengan MPM 1940401032. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rantai pasok dari mata kuliah metode kuantitatif dalam bisnis. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai rantai pasok, yang kedua mengenai rancangan rantai pasok dalam organisasi, yang ketiga rantai pasok pada industri, dan yang keempat yaitu ada implikasi strategis. Yang pertama yaitu rantai pasok. Rantai pasok sendiri memiliki pengertian ialah serangkaian kegiatan yang saling berkaitan di dalam dan di seluruh perusahaan yang menghasilkan sebuah produk atau layanan untuk kepuasan pelanggan. Adapun tujuan dari rancangan rantai pasok yaitu yang pertama untuk peramalan, yang kedua untuk manajemen persediaan, yang ketiga untuk perencanaan dan penjadwalan operasi, dan yang keempat untuk perencanaan sumber daya. Selanjutnya di sini ada isu-isu yang perlu diperhatikan dalam rancangan rantai pasok, yaitu meliputi yang pertama ada penetapan persediaan, yang kedua ada mass consumption, yang ketiga ada alih daya, yang keempat ada kolaborasi rantai pasok, yang kelima ada pemilihan pemasok, yang keenam ada closed loop supply chain, yang ketujuh ada lokasi fasilitas. Kemudian yang kedua yaitu ada rancangan rantai pasok dalam organisasi. Ada dua penempatan persediaan. Yang pertama yaitu centralizer placement, yaitu penyimpanan inventory produk di sebuah lokasi tunggal, misalkan pabrik, gudang, atau mengirimkan langsung kepada pelanggannya, forward placement. Kemudian yang kedua, menempatkan produk lebih dekat kepada pelanggan di sebuah gudang atau warehouse, DC atau distribusi center, atau wholesaler. Selanjutnya ada mass customization. Mass customization adalah strategi di mana proses dalam perusahaan dapat menghasilkan berbagai variasi produk atau layanan kostum dengan harga yang cukup rendah. Adapun beberapa keuntungannya, yang pertama, mengelola hubungan pelanggan, yang kedua, menghilangkan inventory barang jadi, yang ketiga, meningkatkan nilai produk atau layanan. Ada juga tiga hal yang mempengaruhi dari supply chain. Yang pertama yaitu ada strategi enable to order, yang kedua ada modularization, yang ketiga ada postponement. Kemudian ada alih daya. Alih daya di sini membuat dua keputusan. Keputusan pertama yaitu keputusan max. Di sini keputusan mengakibatkan integrasi vertikal, ialah perusahaan memiliki skill, volume, dan sumber daya untuk menjalankan prioritas persaingan. Kemudian yang kedua ada keputusan buy, yaitu alih daya atau outsourcing. Di sini alasan perusahaan menyadari bahwa perusahaan lain dapat melakukan proses yang dialihdayakan lebih efisien dan lebih bermutu. Kemudian ada supply chain tingkat global, ialah rancangan infrastruktur atau penemukan pemasok yang terbaik karena ada tekanan organisasi dari kelompok seperti sales, marketing, dan product development yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah volume sales yang dinamis, yang kedua tingkat layanan pelanggan, dan yang ketiga penciptaan produk atau layanan. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai rantai pasok pada industri. Dalam mengukur supply chain, pengukuran persediaan inventory,
Seluruh metode pengukuran dimulai dari penghitungan fisik untuk unit, volume atau berat. Pengukuran persediaan dilaporkan ada 3. Cara yang pertama yaitu rata-rata agregat nilai persediaan. Pengertiannya adalah nilai rata-rata semua item yang ada dalam persediaan atau inventory. Cara yang kedua yaitu minggu pasokan, memiliki pengertian pengukuran inventory dengan membagi AAIIF dengan sales per week at cost. Untuk inventory rendah, hitungan per jam atau per hari. Lebih baik untuk mengukur inventory. Kemudian cara yang ketiga yaitu perputaran inventory, memiliki pengertian pengukuran inventory yang diperoleh dengan membagi sales tahunan dengan AAIF yang dijaga selama setahun tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada implikasi strategi. Sebuah supply chain adalah sebuah jaringan kerja sejumlah perusahaan. Setiap perusahaan dalam supply chain harus merancang supply chain-nya masing-masing untuk mendukung prioritas bersaing dari produk atau layanan. Ada 2 rancangan yang berbeda yang digunakan untuk keunggulan bersaing, yaitu yang pertama ada efficient supply chain dan yang kedua ada responsive supply chain. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.